Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat? Sehat semua? Nah sahabat, selamat datang di Pasbis Channel, channelnya orang kampung sahabat. Kenapa saya bilang orang kampung? Nah bener, sahabat bisa lihat saya tinggal di Gubuk. Saya orang kampung, tapi walaupun saya orang kampung, saya selalu terus berusaha karena saya sering melihat para konten kreator besar bahwa mereka sukses di dalam dunia perkontenan. Nah, saya pun ingin sekali seperti mereka. Makanya saya berusaha untuk selalu membuat karya-karya walaupun karya seperti ini, tapi sama saja ini juga sudah termasuk karya. Nah, sahabat, di video kali ini saya masih sama seperti video kemarin, yaitu saya akan mereaction video yang lagi viral, yaitu video tentang dialog antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta. Bukan Aura Kasih ya, Aura Cinta. Bocah paling pintar. Nah sahabat, di sini saya akan menayangkan 3 tanggapan, diantaranya satu dari bapak-bapak yang pro dengan Aura Cinta dan 2 video lainnya yang pro dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi sahabat, bapak-bapak ini katanya sih anggota DPR, tapi saya belum tahu ya anggota DPR, tapi kok ngomongnya gini amat. Jadi seolah-olah dia itu merasa paling benar, merasa 100% paling benar, karena dia ngomong begini sahabat. Menurut saya itu tidak pas. Dia ngomong semua konten kreator harus tobat. Waduh pak, para konten kreator melakukan apa pak sehingga harus tobat? Nah jadi sahabat pengen tahu, kita saksikan cuplikannya, oke? Bongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan, saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa Iya, ke depan. Pak, iya. Nah tetapi apa yang kita temui sekarang, sekali, Pak, benar. Aura Benar, Cinta Bapak. sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Nah inilah yang sangat berbahaya. Ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya nih viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya Aura Cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini siapapun yang mengetahui ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-hak. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Sombong amat. Tobat. Dosa Anda. Nah sahabat, itulah pernyataan dari bapak. Saya lihat di videonya sih namanya Ono Surono. Beliau ini katanya anggota DPR. Nah gimana sahabat, menurut sahabat? Kalau menurut saya, walaupun ada dasar hukumnya apa yang beliau bicarakan, tapi itu menurut saya tidak pas kalau disangkut pautkan dengan masalah dialog Kang Deddy dengan
aura cinta. Karena apa? Karena yang beliau sebutkan tadi ada penganiayaan, ada kekerasan. Yang kita tahu dialog antara Kang Deddy, apakah ada penganiayaan ataupun kekerasan? Tidak ada kan? Jadi walaupun beliau ngomong itu ada dasar hukumnya, tapi menurut saya tidak pas kalau disangkut pautkan dengan masalah yang ini. Oke sahabat. Nah, itu salah satu tanggapan dari Bapak Ono Surono. Gimana menurut sahabat? Coba di kolom komentar tulis ya. Oke. Nah sahabat, itulah penjelasan dari Bapak Ono Surono, yang kita juga tahu dia berpihak pada aura cinta ya, bukan aura kasih, aura cinta. Nah, kirain saya sahabat Pak Ono Surono itu ketika dia mau menjelaskan tentang pasal-pasal, kirain saya karena yang namanya orang pinter sudah ada di otaknya, ternyata dia melihat HP sahabat. Ya sudahlah, namanya juga orang pinter, apa aja bisa. Oke. Nah, oke, mari kita lanjutkan tayangan berikutnya. Nah, kalau yang ini mungkin 100% mendukung Kang Deddy. Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbah warahmatullahi Khususnya wabarakatuh. untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang, masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDN. Tenang. Saya Said Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan. Dan bila mana sudah ketemu oleh saya, akan saya habisi. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana, enggak. Bukan karena apa-apa, enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, tidak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi, Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Nah sahabat, itu dia, itu yang pro sama Kang Deddy. Saya sampai keringat dingin mendengar penjelasannya. Oke sahabat, kita lanjutkan cuplikan berikutnya. Jadi pemimpin mah kayak Kang Deddy Mulyadi. Dia mah naik mobil, jiwanya jiwa supir, pengennya di depan, kagak mau di belakang. Kalau di belakang kayak raja, dia pasti tidur. Kalau di depan dia bisa ngeliat, matanya tiap hari tuh jelalatan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ngelihat keadaan di sekitar. Dia tahu, jadinya warganya yang begini, jalan yang begini, kampung yang begini, dia tahu. Itu baru namanya pemimpin. Pak Deddy Mulyadi jiwanya jiwa gembel. Kenapa gue bilang jiwa gembel? Lah mana ada, coba titel dia punya, duit dia banyak, benda dia banyak, pakaian biasa aja. Tapi begitu dia ngelihat ada sampah numpuk turun, apes-apesan. Nggak ada pencitraan kayak yang lain. Kayak yang lain mah coba giliran mau nyalon, ilah so baik, so akrab, so ramah sama warga, sama rakyat. Giliran udah jadi, salaman aja tangan sampai dilap, salaman aja tangan sampai digebes, digeroin aja pura-pura nggak denger, dikabengin aja pura-pura kagak ngeliat. Coba kalau Kang Deddy mah orang yang kagak ngeliat aja disamperin sama dia, bocah yang kagak sekolah disekolahin sama dia, bocah yang badar dipondokin sama dia, bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu semua yang kesusahan disamperin sama dia, dibantuin sama dia. Ya Allah, kagak ada pencitraan buat dia mah. Itu mobil dinas cakep-cakep, orang-orang dimanfaatin buat dia mah kagak. Kata dia udah buat warga aja, jadi aja akses buat ambulan. Coba ya Allah, kalau gue punya pemimpin kayak gitu, jalanan di kampung gue enak kali ya. Nggak ada yang ngerasain orang bunting jalan aduk-adukan, orang sakit jalan aduk-adukan, jalanan nggak layaknya jalanan, udah kayak kupakan kebo. Coba Kang Deddy Mulyadi nyampe ke Muara Gembong, lihat nih kampung saya. Nah sahabat,
itulah beberapa cuplikan video dari beberapa video yang pro dan kontra kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebelumnya saya minta maaf jika ada perkataan saya yang tidak dapat dipahami oleh sahabat. Saya mohon maaf. Salam dari saya, Pak Asbis Channel, channelnya orang kampung. Oke, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.